Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang besar maupun yang kecil. Nikmat yang kalau kita hitung tidak mungkin kita akan bisa menghitungnya. Nikmat yang kalau kita mencoba untuk membayar tidak mungkin akan terbayar. Maka jemaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, atas semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik besar maupun yang kecil. Bahkan kata Rasulullah SAW, nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmatul iman wal Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah limpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu Bapak Ibu, atas curahan keringatnya, atas curahan darahnya, bahkan sampai taruhan nyawa menyebarkan agama agar kita selaku umatnya bisa merasakan dan menikmati hidup dengan menyandang Islam sebagai agama dan keyakinan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beruntung kita selaku umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Kita diberikan ajaran yang begitu indah, kita diberikan ajaran yang dengan ajaran tersebut kita menjadi mulia. Di balik semua itu kita kenal dengan istilah maqasidus syariah, adalah maksud Allah memerintahkan sesuatu kepada umatnya. Di balik perintah itu Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, tetapi sesungguhnya di balik itu Allah mempunyai rencana lain yang lebih indah. Contoh, kita lihat Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita diperintahkan oleh sholat, apa sih maksud Allah memerintahkan kita untuk sholat? Ternyata Allah memerintahkan kita untuk sholat. Yang pertama adalah Allah panggil kita. Allah panggil kita untuk menghadapnya, untuk berbicara, untuk berbincang-bincang langsung kepada Allah melalui sebagai macam ayat dan bacaan yang kita baca di saat sholat. Allah ingin memberikan hadiah kepada kita seperti hadiah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, berbincang dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, lalu kemudian itu diterjemahkan dalam sholat. Dan jikalau kita sholat, di saat kita membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir, posisi seperti itulah Bapak Ibu sekalian, posisi di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, duduk bersimpuh dan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan kita untuk sholat, ternyata ada maksud lain di balik itu. Allah perintahkan kepada kita untuk membaca sebuah ayat, sebuah Al-Quran, yang jika tanpa ayat itu, tanpa surat itu, maka sholat kita pun tidak sah. Dan ternyata surat tersebut adalah surat Al-Fatihah. Sholat kita awali dengan takbir Allahu Akbar, lalu kemudian kita lanjutkan dengan membaca ayat pertama. Apa sih maksud Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk sholat? Sekarang kita gali, kita baca, kita pahami maksud dan makna dari surat Al-Fatihah. Diawali dengan bismillah, kemudian kita lanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, dan dijawab langsung oleh Allah bacaan kita, hambaku sedang memujiku. Kita lanjutkan dengan baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Disambut oleh Allah, dijawab oleh Allah, hambaku sedang memuliakanku. Kita lanjutkan dengan bacaan Maliki Yaumiddin, yang artinya Allah yang menguasai hari akhir. Dijawab oleh Allah, hambaku sedang memperlihatkan keperkasaanku dan kekuasaanku. Kita lanjutkan dengan bacaan yang selanjutnya, bacaan selanjutnya, dan ditutup dengan waladhdallin. Sebelum kita membaca amin, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawab bacaan sholat kita dengan jawaban, hambaku sudah memujiku, hambaku sudah memuliakanku, hambaku sudah mengagungkan dan memperlihatkan keperkasaanku. Maka kata Allah, saatnya lah aku akan mengabulkan doa-doa hamba.
Lalu kemudian kita jawab dengan amin. Ketika kita jawab dengan amin, Allah pun kembali menjawab, jikalau hambaku sudah memuliakanku, sudah memujiku, sudah memperlihatkan kekuasaanku, lalu kemudian aku akan mengabulkan doa-doa hambaku. Maka Bapak Ibu sekalian, kiranya rugi, dan alangkah ruginya kalau kita tidak melaksanakan sholat. Dengan kita tidak melaksanakan sholat, otomatis kita meninggalkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Dengan tidak sholat, kita melewatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Allah. Maka rugi jikalau tidak sembahyang.